Darah. Dalam kehidupan sehari-hari, sering sekali kita mendengar kata darah. Sebenarnya, apa itu darah? Darah adalah cairan tubuh yang terdapat dalam pembuluh darah. Darah memiliki komposisi yang terdiri dari lebih kurang 55% cairan darah atau plasma dan lebih kurang 45% sel-sel darah. Umumnya, volume darah manusia lebih kurang 8% dari berat badannya. Pada orang dewasa yang berat badannya 65 kg, volume darahnya lebih kurang 5 liter. Plasma darah. Plasma darah atau cairan darah terdiri atas 90% air, 8% protein atau albumin, globulin, protrombin, hormon, dan fibrinogen. 0,9% mineral yang terdiri dari NaCl, natrium bikarbonat, garam dari kalsium, fosforus, magnesium besi, serta 0,1% bahan organik seperti glukosa, lemak, asam amino, enzim, dan antigen. Protein yang larut di dalam darah disebut protein darah. Protein darah yang penting antara lain fibrinogen, albumin, dan globulin. Fibrinogen penting untuk pembekuan darah, albumin penting untuk menjaga tekanan osmotik darah, dan globulin penting untuk membentuk antibodi atau zat kebal. Antibodi berfungsi untuk melawan benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Bagian plasma darah yang berperan dalam sistem kekebalan disebut serum. Serum ini mengandung berbagai antibodi yang penting dalam sistem kekebalan tubuh. Sedangkan garam mineral yang terdapat pada plasma darah berperan memelihara darah agar tetap dapat menjalankan fungsinya. Darah yang mengalami kekurangan unsur kalsium akan mengalami kesulitan dalam proses penggumpalan darah. Plasma darah juga mengandung sari makanan dalam bentuk asam amino, glukosa, asam lemak, dan gliserol. Sel-sel darah. Sel-sel darah atau butiran darah yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. A. Sel darah merah atau eritrosit. Jika kita menyebutkan kata darah, tentunya yang di pikiran kita adalah cairan yang berwarna merah. Darah berwarna merah karena adanya sel-sel darah merah, di mana sel darah merah berasal dari hemoglobin. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk pipih dengan garis tengah 7,5 mikrometer. Eritrosit cekung di bagian tengahnya atau bikonkav dan tidak berinti. Sel darah merah adalah jenis sel yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh lewat darah. Sel darah merah mengandung hemoglobin atau Hb. Setiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin atau Hb merupakan protein yang mengandung zat besi. Fungsi utama hemoglobin adalah mengikat oksigen. Oksigen tersebut diangkut dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh sel tubuh. Hemoglobin yang telah mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin dengan reaksinya sebagai berikut. 2Hb2 ditambah 4O2 menghasilkan 4HbO2, di mana Hb adalah hemoglobin, O2 adalah oksigen, dan HbO2 adalah oksihemoglobin. Oksihemoglobin atau HbO2 itu beredar ke seluruh sel-sel tubuh. Setelah sampai di sel-sel tubuh, terjadi reaksi pelepasan oksigen oleh Hb sebagai berikut. 4HbO2 dapat diuraikan menjadi 2Hb2 ditambah 4O2, di mana Hb adalah hemoglobin, O2 adalah oksigen, dan HbO2 adalah oksihemoglobin.
Jumlah hemoglobin dalam darah normal 15 gram setiap 10 ml darah. Jumlah sel darah merah dapat menjadi lebih tinggi apabila orang tersebut tinggal di dataran tinggi, misalnya di pegunungan. Mengapa? Hal ini disebabkan karena atmosfer di dataran tinggi lebih sedikit mengandung oksigen daripada atmosfer di daerah dataran rendah. Oleh karena itu, untuk memperoleh cukup oksigen, diperlukan lebih banyak sel darah merah. Sebaliknya, jumlah sel darah merah dapat juga menjadi lebih rendah, misalnya akibat penyakit malaria dan penyakit cacing tambang. Sel darah merah dibentuk dalam sumsum merah pada tulang pipi. Perkembangan sel darah merah melalui beberapa tahap. Mula-mula, terbentuk sel darah merah berukuran besar, berinti satu dan tidak mengandung hemoglobin. Selanjutnya, sel darah merah mulai mengandung hemoglobin dan kehilangan inti. Dan akhirnya, terbentuklah sel darah merah yang siap diedarkan ke dalam pembuluh darah. Sel darah merah dapat hidup hingga 3-4 bulan, kemudian rusak. Jika sel darah merah rusak atau sudah tua, maka sel ini akan dirombak oleh hati dalam limfa. Hemoglobin yang berada di dalamnya juga akan dirombak menjadi zat biru empedu atau bilirubin. B. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit sesungguhnya tidak berwarna putih, tetapi jernih. Disebut sel darah putih karena untuk membedakannya dari sel darah merah yang berwarna merah. Sel darah putih bentuknya tidak teratur, tidak memiliki hemoglobin, ukurannya lebih besar daripada sel darah merah, dan mempunyai inti sel. Garis tengahnya antara 9-15 mikrometer. Dalam setiap milimeter kubik terdapat sekitar 8.000 sel darah putih. Sel darah putih hanya hidup sekitar 12-13 hari. Sel darah putih menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Berdasarkan zat warna yang diserap dan bentuk intinya, sel darah putih dibagi menjadi 5 jenis, yaitu basofil, neutrofil, monosit, eosinofil, dan limfosit. 1. Fagosit atau sel pemakan. Fagosit adalah sel darah putih yang melindungi tubuh dengan menelan partikel asing berbahaya, bakteri, dan sel-sel mati atau sekarat. Proses memakan partikel ini disebut fagositosis. Basofil, neutrofil, monosit, eosinofil, dan limfosit termasuk fagosit atau sel pemakan. 2. Limfosit. Limfosit adalah jenis sel darah putih yang berukuran kecil dan sitoplasmanya sedikit. Limfosit menyerang kuman dengan menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein pelawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi akan bereaksi dengan kuman dengan membentuk gumpalan. Gumpalan antibodi dan kuman akan dimakan oleh fagosit. Beberapa kuman menghasilkan racun. Nah, untuk menetralkan racun tersebut, limfosit akan menghasilkan antibodi yang disebut dengan antitoksin. C. Keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit merupakan fragmen-fragmen besar sel yang disebut megakariosit. Jadi, keping darah bukan merupakan satu sel utuh. Keping darah bentuknya tidak teratur dan tidak berinti. Ukuran keping darah lebih kecil daripada sel darah merah, garis tengahnya lebih kurang 2-4 mikrometer. Pada setiap 1 mm kubik darah, terdapat lebih kurang 300.000 keping darah. Waktu hidup keping darah singkat, hanya 8 hari. Keping darah berfungsi pada proses pembekuan darah. Apabila tubuh terluka, darah keluar melalui luka tersebut. Dalam trombosit, terdapat enzim yang disebut enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dalam darah.
Trombin diperlukan untuk mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menutup luka sehingga luka darah berhenti keluar. Namun jika seseorang kurang vitamin K, darahnya sukar membeku apabila terjadi luka. Berikut adalah bagian proses pembekuan darah. Dari penjelasan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan antara sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit yang dapat kita buat dalam tabel seperti berikut. Faktor pembeda yang pertama, berdasarkan bentuk. Sel darah merah bentuknya cakram bikonkav, sel darah putih dan keping darah bentuknya tidak teratur. Faktor pembeda kedua, berdasarkan ukuran. Ukuran sel darah merah 7,5 mikrometer, sel darah putih 5-9 mikrometer, dan keping darah ukurannya 2-4 mikrometer. Faktor pembeda ketiga berdasarkan jumlah. Jumlah sel darah merah lebih kurang 5 juta tiap milimeter kubik. Jumlah sel darah putih lebih kurang 8.000 tiap milimeter kubik. Dan jumlah keping darah lebih kurang 250.000 tiap milimeter kubik. Faktor pembeda keempat berdasarkan tempat produksi. Tempat produksi sel darah merah di sumsum merah. Tempat produksi sel darah putih di sumsum merah dan buku limpa. Dan tempat produksi keping darah di sumsum merah. Faktor pembeda kelima berdasarkan struktur. Struktur sel darah merah tanpa nukleus dan mempunyai hemoglobin. Struktur sel darah putih mempunyai nukleus namun tidak memiliki hemoglobin. Struktur keping darah tidak memiliki nukleus dan hemoglobin. Faktor pembeda yang terakhir berdasarkan fungsi. Fungsi sel darah merah adalah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Fungsi sel darah putih adalah fagosit memakan kuman dan limfosit menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Sedangkan fungsi keping darah adalah pada pembekuan darah.